Aulia, Gisel, Widayawati, Mita, Nabila, Elita, Lisa, Selina, Yasmin, ini bacaan ke depan ini sekarang menginformasikan waktu kalian masih SMP pernah melihat atau mendengar tentang hal seperti ini. Seterusnya. Terus ada lagi yang seperti ini ya. Ini sudah digambarkan ada. Lu tahu materi dari ini apa? Tahu enggak? Itu barisan aritmatika. Kali ini kita akan mempelajari barisan aritmatika. Selanjutnya, pernah kamu menulis Fibonacci? Yang punya tahu kan Fibonacci ya? Ada wujudnya di bawah sini, di sini. Nah, itu tujuannya apa sih? Terus ada lagi kan yang mau di perusahaan-perusahaan kalian tuh yang kayak Winner tuh yang sekarang setiap 1 tahun sekali ada kenaikan gaji sebesar 200.000 1 tahun sekali. Berarti misalnya tahun ini tahun 2024 gajinya si Selamat misal. Di sini ada orang yang namanya Selamat di sini ya. Si Selamat ini 1 tahun ini dari gajinya 1.800.000 ya. Terus ini tahun 2002. Nah, nanti di tahun 2025 si Selamat ini mendapatkan gaji 2 juta ya. Nanti di tahun berikutnya menjadi 200. Itulah ya. Ini di tahun 2026. Berarti kalau sedikit mengingat ya pelajaran SMP. Jadi nggak terlalu saya menjelaskan detail. Terus berapa saja yang kita pada Fibonacci itu sudah ada ya. Terus apakah ada yang terjadi di Fibonacci itu merupakan barisan aritmatika? Iya. Karena selisihnya sama ya. Sini. Itu tentang pengulangan doang ya. Ini kembali seperti itu ya. Selanjutnya itu tujuan pembelajaran kita hari ini biar kita belajar itu terarah dan gak kemana-mana bahasnya. Saya kasih tujuan pembelajaran ini yaitu yang pertama itu cuma mengetahui definisi barisan aritmatika atau pengertian barisan aritmatika ya. Terus yang kedua menentukan suku N dan berbeda dari barisan aritmatika itu sendiri. Dan yang ketiga yaitu menyelesaikan permasalahan kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan konsep barisan aritmatika dan mengenal. Berarti di sini kita akan belajar tentang barisan aritmatika.
selanjutnya, yaitu setelah kita tadi mempelajari ini, maka muncullah di benak kalian itu definisi apa itu barisan aritmatika. Barisan aritmatika apa coba yang kalian pelajari di sini? Suatu barisan atau bilangan yang selisih setiap sudutnya tetap. Jadi kayak ini ya, dari 1.800.000 ke 2 juta, selisihnya berapa? 200. Sama dari 2 juta ke 7.200, 2 juta 200.000. Contoh ini ya, angka kecil 2 ke 4 ke 6 ke 8. Berapa yang selisihnya? 2. Kalau 2, 3, 8, 12, 15, ini barisan aritmatika bukan? Kenapa? Aku juga. 2 ke 3 aja selisihnya cuma 3, 8, 8 ke 12, 12 ke 15, nah selisihnya berbeda. Maka kalau selisihnya berbeda, namanya bukan barisan aritmatika. Selanjutnya 3, 6, 9, 12 dan seterusnya, ini barisan aritmatika bukan? Apa? Misalnya ya, dari 3 ke 6, 9, 12. Berapa ini? Oke ya. Nah, bilangan yang tetap tersebut disebut beda atau selisih dilambangkan dengan B. Berarti beda ini yang ini ya, jikanya yang ini jikanya ini dinamakan beda. Tadi barisan aritmatika itu apa? Suatu barisan, ya, selisihnya tetap atau konstan. Ini artinya sama. Seperti contoh ini ya, 1, 4, 7, 10. Dari 1 ke 4 selisihnya berapa? 7, 3. Yang bawah 2 ke 8 berapa? 6. Terus 8 ke 14 sama ya? Ini pun sama, negatif semua turun. Kalau seperti ini maka ada rumus untuk barisan aritmatika, yaitu N sama dengan ya, A ditambah B dikurangi 1 sama 1 dikurangi B. N itu jumlah dikurangi 1 dikurangi dengan di mana N itu adalah suku N. Suku N itu artinya apa? Suku yang diminta. Yang misalnya diminta suku tidak perlu, maka N-nya tidak diangkat. Di sini A itu suku pertama. Nah, dari contoh ini 2, 4, 8. Suku pertamanya mana? 2. Yang ini ya. 3, 6, 9, 12. 3. Ini yang dinamakan suku pertama. Lalu B itu
ini. Oke, rumus ini sebelum saya bahas rumus ini, saya punya alat peraga. Ini alat peraga untuk barisan berdarah. Ini kelas sebelah yang dari sini itu kan ada suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, suku kelima, sampai suku ke-8. Kemudian saya juga kemudian setelah balik ini saya langsung di alat peraga ini ya harusnya nempel ini pertama ya, suku pertama ada rumusnya ini adalah apa tadi sebutnya suku pertama? A. Ya. Lalu suku kedua sama dengan kalau kita tanya suku kedua dari suku pertama misalnya 2. Kalau kita bikin selisihnya itu 2, ya, maka barisan kedua itu berarti menjadi angka 4. Maka A ini suku pertama ya. Yang ini 4. Itu kan berarti dari sini ke sini ya ada jenjang. Namanya ini sini apa? Selisih atau beda. Maka hanya ada A ya ditambah dengan B. Karena ini adalah suku yang kedua. Jika ditambahkan lagi dengan angka 6, maka menjadi suku ke dimana suku yang ini adalah A ditambah B. Kemudian suku kedua ditambahkan ini lagi kayak di sini, maka ditambahkan B lagi kan, sehingga muncullah A ditambah 2 B menjadi suku keempat. Berarti sama dengan ini ya, masuk ke sini menjadi A jadi 8 ya, ditambah 2 B ditambahkan lagi dengan B, maka sama dengan A ditambah 3 B. Coba kita lihat di sini sampai suku keempat dulu ya. Untuk mencari suku kedua aja berarti kan cuma butuhkan A ditambah B. Masa mau suku ketiga mau ditulis seperti ini, jika dituliskan 100 berarti kan banyak kan susah. Makanya dari sini muncullah ini tadi kan hitungan ini. Berarti suku ketiga ini ya, adalah A ditambah 2B kan ya. Karena ini nantinya menjadi suku ke 100 kan susah, maka kita ganti suku 100 ini menjadi N. Yang ketiga aja menjadi 2B. Maka di sini ditambahkan N yang diminta 100 berarti 100 kan ya. N dikurangi 1 dibandingkan B. Contoh A ditambah misalnya di sini suku 100 ya diminta ya. Maka A ditambah 100 dikurangi B. Itu berarti menjadi A ditambah 99 B. Itu ya, yang 4 aja menjadi 3. Ini rumus itu berasal dari situ. Bisa kita bagi sama sini. Dari 2, 4, 6, 8 ya. 2, 4, 6, 8 itu pertama kita cari suku pertama dulu. Suku pertama itu tambahnya apa tadi? Nanti berapa dulu? Selanjutnya kita mencari yang namanya B. Bedanya itu berarti kan suku kedua dikurangi suku pertama.
Sedangkan yang kita di situ adalah rumus suku ke N. Rumus suku ke N itu berarti itu N, ya. Sama dengan rumusnya adalah A ditambah N min 1 dikalikan dengan B. Rumus suku ke N-nya. Maka kita masukkan ini apa ini? Ada berapa? 2 ditambah suku ke N. N-nya kan belum kita ambil ya. Maka di sini N dikurangi 1 dikalikan dengan B. Setelah dikalikan dengan bedanya di sini berapa? 2. Masukkan angka 2. Maka ini di sini turun ya, 2 ditambah ini N ya. 2 dikalikan N sama dengan 2N. 2 dikalikan negatif 1 sama dengan B. Maka yang ada N-nya kan berarti yang ada cuma ini ya. Sehingga 2N ya, karena ini positif ditambah 2 dikurangi ya 2, maka sama dengan 2N ditambah 2 dikurangi 2 dikurangi 2 berapa? Bukan. Maka hasilnya adalah 2N. Maka rumusnya itu adalah 2N. Yang diminta seluruhnya berarti tadi 2 dikalikan yang diminta N-nya ke 10. Maka sama dengan 2 dikali 10 20. Coba kita urutkan ya. 8. Terus habis 8 berapa? 10. 10 habis 10 12. 1
ini lompat, berarti kalau saya bilang maju kalian mundur. Kalau saya bilang mundur berarti Maju. Oke, sekarang siap-siap dulu semuanya. Ya siap? Siap. Maju. Jangan dikeret ya. Terus mundur. Maju. Maju, mundur, mundur, maju, mundur. Ya, tepuk tangan buat kita semua dulu. Oke, kasih tepuk tangan buat temennya. Sama-sama silakan duduk. Untuk kelompok selanjutnya ini dulu ya. Kita sudah dulu. Itu 17 ya. Ini 17. Dan suku ke-9-nya sama dengan 37. Kalau ada soal seperti ini, ingat-ingat lagi, ini mata pelajaran SMK lagi, sistem persamaan linear berapa? 2 variabel. 10 menit lagi, lalu mereka kursinya kembalikan seperti semula. Oke, saya lanjutkan refleksi untuk hari ini. Pada support ini, kalian telah belajar mengenai barisan aritmetika. Jadi, apa tadi aritmetika itu? Barisan selisihnya selalu sama. Nah ini refleksi kedua. Temukan salah satu contoh dari barisan aritmetika dalam kehidupan sehari-hari. Tadi apa aja? Speedometer ya untuk mengukur kecepatan. Lalu tadi ada yang masalah uang ya, setiap ya. Naik setiap tahunnya 125. Terus banyak kok selisih umur bisa. Terus dan lain-lain lah. Contoh yang segini itu yang sebelah sini ada rata-rata kan. Coba kalian lebih dalam. Percaya enggak? Di jalan tol itu pasti ada tulisan 60 km. Terus jalan apa lagi ada 80 gitu kan? Terima kasih. Ya. Hari ini kita sudah belajar banyak tentang barisan aritmetika. Untuk hari atau pertemuan berikutnya nanti kita akan bahas tentang kalau barisan aritmetika, maka saya lanjutkan ke deret aritmetika. Setelah deret aritmetika, selanjutnya ada barisan geometri. Terus ada deret geometri. Juga ini ada 4 ya. Sebelum mulai, silakan kalian buat masing-masing terlebih dahulu. Setelah mulai ya, karena ini hari Jumat. Terus kalian juga mau kurangan, silakan diberes-beres. Setelah diberes-beres, barang buat tolong dibimbing jangan. Oke.